Perkenalkan, nama saya Stella Gracia. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 Bisnis Intelijen. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data-data yang dihasilkan akan sangat akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan bisnis yang baik. Contoh bisnis intelijen saat ini tentunya sudah memanfaatkan bisnis teknologi yang modern, yaitu memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk bisnis. Bisnis intelijen memungkinkan pelaku usaha untuk mengolah, menganalisa, menyimpan, dan mengakses data bisnis memanfaatkan teknologi. Contoh bisnis intelijen kita bisa lihat dari aktivitas perusahaan dalam upaya menjalin hubungan dengan pelanggan dan memanfaatkan pendekatan dengan aplikasi CRM, Customer Relationship Management, atau strategi bisnis yang memadukan manusia dan teknologi. Tindakan ini sebenarnya sudah termasuk dalam pemanfaatan bisnis intelijen. Nah, apa saja manfaat bisnis intelijen? Manfaat yang paling utama adalah menjelaskan tentang suatu konsep dan metode untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem berbasis data. Nah, bisnis intelijen menyediakan kumpulan data mentah yang dapat diubah menjadi informasi. Untuk melakukannya, kita harus menganalisa data dan menyusunnya berdasarkan hubungan antara data-data yang ingin dikumpulkan dan konteks informasi yang diinginkan. Tentunya, dengan menerapkan bisnis intelijen dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini beberapa manfaat bisnis intelijen di antaranya. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang. Yang ketiga, pemilihan metode pemasaran yang sesuai dengan bisnis perusahaan. Keempat, menganalisa halangan, keuntungan, dan solusi yang akan terjadi. Yang kelima, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya. Keenam, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis. Ketujuh, mengevaluasi data tren pasar secara real-time. Delapan, menentukan target atau KPI, indikator kinerja utama sesuai dengan data. Peran bisnis intelijen dalam perusahaan. Penyesuaian peran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ukuran industri, administrasi, jenis industri, dan ceruk pasar. Langkah proses bisnis intelijen. Umumnya, ada beberapa langkah yang harus dijalankan oleh bisnis intelijen sebelum data yang diperoleh bisa dikonversi ke berbagai format, yaitu seorang bisnis intelijen akan mendapat data awal yang masih mentah atau raw data. Kedua, data tersebut kemudian difilter dan dikategorisasikan dalam beberapa klaster dasar. Yang ketiga,
Pihak yang membutuhkan report dapat meminta hasil dengan request tertentu. Keempat, data yang telah diolah diperhitungkan dari segi bisnis perusahaan. Kelima, perhitungan meliputi sisi pemasukan, kebutuhan bahan baku, dan permintaan pasar. Yang keenam, bisnis intelijen akan mengekspor hasil ke beberapa format sesuai yang diminta. Di dalam sebuah perusahaan, penerapan bisnis intelijen dilakukan oleh divisi khusus yang bertugas untuk menentukan perencanaan strategi bisnis yang diperlukan oleh perusahaan agar berjalan secara efektif dan juga efisien. Tugas dari seorang bisnis intelijen yaitu mengumpulkan dan menganalisa segala informasi yang ada di perusahaan maupun di pasar. Berangkat dari data tersebut, perusahaan dapat mengambil suatu tindakan atau strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perusahaan bisa memanfaatkan momen atau kesempatan tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Contohnya adalah ketika ada perayaan atau hari raya besar, seperti pada bulan menjelang Lebaran. Banyak perusahaan yang memproduksi barang atau makanan yang bertemakan Idul Fitri. Sekian tugas 1 bisnis intelijen dari saya. Sampai berjumpa lagi di next video. Bye-bye.